Shalom, shalom, shalom. Puji nama Tuhan, saudaraku, puji nama Tuhan. Siang hari ini kita bertemu kembali di acara Menara Doa Online. Doa dan harapan kami semoga para pemirsa dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita akan mulai menara doa siang hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Roh Kudus, kami mohon tuntunanmu, bimbinganmu, khususnya kuasai hati pikiran kami supaya kami lebih mencintai Tuhan Yesus, sehingga doa kami, penyembahan kami keluar dari hati yang terdalam, keluar dari rasa rindu ingin bersekutu dengan Engkau, sehingga doa kami bukanlah suatu kebiasaan, tetapi memang kami rindu urapanmu, rindu hadiratmu, rindu kuasamu. Memberkati para pemirsa yang sedang mengikuti acara ini maupun siaran tunda. Tuhan juga berikan hati yang rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan, kita memuji menyembah Tuhan. Kita bersyukur atas kebaikan dan kasih setia Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di dalam setiap kehidupan kami. Mari kita pujikan pujian ini sama-sama berkata, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Engkau sungguh
yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hadiah Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Bersama-sama katakan, Bapa Engkau, Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hadiah Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Katakan bersama-sama, ku naikkan syukurku buat hadiah Kau habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari katakan, ku naikkan syukurku. Amin. Buat hadiah Kau beri. Yes Tuhan. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu.
setiamu di sepanjang hidupku. Bersama-sama sekali lagi dari awal katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Amin. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagi ku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari sembah namanya. Haleluya. Inalama Yesus uniripi. Terima kasih Tuhan. Kami tidak tahu apa yang harus Bapa-Bapakku syadaya tanpa ranamaya penyertaan-Mu. syaralamaya sanaya syaralamaya ranamaya sanaya Haleluya. Terima kasih Oh Yesus, 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 Yesus ajaib. ajaib perbuatan, ajaib kasih setiap-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku naikkan Kau beri habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Angkat tangan kita bersama-sama, katakan dengan sungguh-sungguh.
syukurku buat hati yang kau habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. haleluya. Kasih setiamu begitu besar, Turunkan bantuan malaikat-Mu. haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih siang hari ini kami bersyukur, kami boleh kembali lagi untuk memuji menyembah nama-Mu. Biar nama-Mu saja yang ditinggikan, biar nama-Mu saja yang dimuliakan melalui setiap pujian penyembahan yang keluar dari mulut lidah bibir kami. Kami percaya Tuhan siang hari ini Kau ada di tengah-tengah kami, Kau menjamah setiap kami, satu persatu kami yang datang dengan masalah dan pergumulan, kami yakin dan percaya pergumulan kami pasti akan cepat selesai. Beban-beban hidup kami Tuhan gantikan dengan beban yang lebih ringan, berikan kepada kami kelegaan, berikan kepada kami kesembuhan, berkat jasmani terlebih berkat rohani melimpah dalam setiap kehidupan pemirsa Menara Doa Online dan jemaat AGCC GBT Kota Kudus. Hamba-Mu yakin dan percaya ya Bapak, hamba-Mu yakin dan percaya bahwa Engkau selalu memelihara setiap kehidupan jemaat-jemaat Tuhan, mereka khususnya yang selalu bersama-sama kami hamba-hamba Tuhan untuk berdoa, untuk memuji menyembah nama Tuhan. Kami yakin dan percaya pasti Tuhan mereka akan menerima berkat dan melihat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa dan Tuhan yang dahsyat. Dan sebentar Tuhan kami akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu, biar melalui firman-Mu hidup kami semakin senantiasa indah di hadapan-Mu dan di hadapan manusia. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, biar apa yang disampaikannya hanyalah boleh berasal daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Setiap kita yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, saudaraku, selamat bertemu kembali bagi saudaraku yang baru bergabung di Menara Doa. Damai sejahtera kiranya melimpahi hidup dalam pekerjaan saudara, rumah tangga saudara. Hari ini bacaan firman Tuhan ada di 2 Tawarikh pasal 30, 31 dan 32. 2 Tawarikh pasal 30, 31 dan 32. Firman Tuhan siang hari ini yang kita baca menceritakan tentang Raja Yehuda yang namanya Hizkia. Raja Yehuda yang namanya Hizkia ini termasuk raja yang cinta Tuhan. Di antara beberapa raja ada yang tidak cinta Tuhan, tapi mayoritas yang memerintah di Yehuda keturunan Raja Daud itu cinta Tuhan. Kalau kita memperhatikan 3 pasal yang kita baca siang hari ini, maka kita akan menemukan bahwa Hizkia ini berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan ia memerintah 29 tahun. Jadi saat dia memerintah umur 25 tahun, kemudian dia memerintah sepanjang 29 tahun. Nah saudaraku,
kita bisa belajar dari riwayat Hizkia ini. Pada mula pemerintahnya dia mulai menyingkirkan berhala-berhala, membuka kembali rumah Tuhan di mana ayah Hizkia ini suka berhala, suka nujum, okultisme, dan dia menyembah ilah-ilahnya Raja Asyur sehingga rumah Tuhannya ditutup. Nah, oleh Hizkia rumah Tuhan kembali dibuka, mesbah-mesbah penyembah berhala itu disingkirkan, diadakanlah penyucian-penyucian. Jadi Raja Hizkia ini memulai pemerintahannya dengan mentaati firman Tuhan. Pemerintahnya didasarkan oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga dia mengajak umat Tuhan kembali menyembah Tuhan. Dia menata para imam, dia memberikan korban-korban persembahan yang ada di rumah Tuhan, yang sebelumnya sudah tidak ada lagi. Dan dia juga menyuruh memperbaiki rumah Tuhan. Dan di situ dibutuhkan biaya, dan dia menerapkan hukum Taurat Musa supaya setiap orang Yehuda membayar persepuluhan. Dan rakyat Yehuda mentaati perintah Hizkia itu sehingga mereka membawa persepuluhan ke rumah Tuhan. Sehingga dengan uang persepuluhan itu bisa membangun rumah Tuhan, memperbaiki rumah Tuhan yang terbengkalai, dan kemudian menata para imam, penyanyi, pelayan-pelayan Tuhan demi keberlangsungan pekerjaan Tuhan. Jadi saudaraku, kita tahu sejak zaman dulu sebelum Tuhan Yesus ada, rumah Tuhan itu membutuhkan dana untuk para pelayan Tuhan, untuk perbaikan-perbaikan rumah Tuhan, dan untuk segala operasional. Ada korban bakaran, ada lembu-lembu, domba-domba yang dibakar, bulan baru, ada membeli dupa, wangi-wangian, dan minyak. Itu semua membutuhkan biaya. Dan itu didapat dari umat Tuhan. Dan dikatakan mereka bersuka cita. Dan di saat Raja Hizkia inilah mereka merayakan Paskah yang sudah lama tidak dirayakan oleh orang-orang Yehuda. Dan dikatakan saat mereka merayakan Paskah mereka bersuka cita. Mereka senang karena mereka bisa menyembah Tuhan yang benar. Mereka senang karena mereka tahu bahwa tatkala mereka beribadah Tuhan akan menolong dan membela mereka. Jadi di sesi yang pertama-tama Hizkia memerintah, dia mulai membangun rohani, mulai membangun hubungan dengan Tuhan yang akrab, mulai mentaati firman Tuhan. Apa yang diperintahkan firman Tuhan yang dulu oleh ayah-ayahnya tidak dilaksanakan, sekarang dia mulai melaksanakan firman Tuhan. Memberi persembahan di rumah Tuhan, persembahan pagi, persembahan petang, hari-hari raya termasuk Paskah yang tidak dirayakan dia rayakan lagi, dan menyuruh umat membayar persepuluhan. Jadi di dalam mula-mula pemerintahnya yang dia benahi itu rohaninya dulu. Dia tidak membenahi yang jasmani. Yang mendapat prioritas adalah hubungannya dengan Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa. Kemudian kalau saudara membaca selanjutnya, maka di saat dia membangun hubungan dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan, dan umatnya diajak terus dekat dengan Tuhan, maka tahap yang kedua adalah saat dia mengalami pencobaan, kesulitan, masalah, diserang oleh Raja Asyur. Saat itulah Tuhan turun tangan menolong dia. Ini merupakan satu contoh yang baik. Nah, kita harus membangun rohani kita, saudaraku. Kita harus mentaati firman Tuhan. Kita harus melakukan firman Tuhan. Saudaraku, kita harus kembali menyingkirkan berhala-berhala yang menghalangi kita untuk mendekat kepada Tuhan. Dan tatkala kita membangun hubungan dengan Tuhan yang semakin akrab, semakin baik, maka
Kalau nanti ada halangan, rintangan, cobaan, sakit, penyakit, kesulitan, saudara berdoa, maka Tuhan akan turun tangan membela saudara. Seperti tatkala Hizkia berdoa meminta pertolongan dari kepungan Raja Sanherib. Ya. Disinilah Tuhan ingin memberitahu kepada kita hubungan yang akrab dengan Tuhan, membangun hidup rohani terlebih dahulu, baru nanti ada pertolongan Tuhan. Yang saya melihat banyak orang Kristen yang tidak membangun hubungan rohani. Yang saya melihat banyak orang Kristen yang santai-santai, banyak berhala-berhala di hidupnya, kesibukan lah, uang lah, malas lah. Malas itu berhala. Banyak orang saya tanya, kenapa enggak ibadah? Malas Pak. Nah, itu berhalanya malas itu. Itu berhala yang paling memberhalakan itu. Yang menyesatkan itu berhala malas. Ya, saudaraku. Dan di sini kita belajar. Kalau kita menyingkirkan itu semua, maka tatkala kita mengalami kesulitan, Tuhan menjawab doa Hizkia. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Langkah selanjutnya kalau saudara membaca, saudaraku ya, saya ingin bacakan ya ayat yang dari 32, ayat yang ke-29. Ia mendirikan kota-kota, memperoleh banyak kambing domba dan lembu sapi, karena Tuhan mengaruniakan dia harta milik yang amat besar. Saudaraku, dikatakan ayat 27 dari pasal 32, Hizkia mendapat kekayaan dan kemuliaan yang sangat besar. Ia membuat perbendaharaan untuk emas, perak, batu permata yang mahal-mahal, rempah-rempah, perisai-perisai, dan segala macam barang yang indah-indah. Juga tempat perbekalan untuk hasil gandum, untuk anggur dan minyak, dan kadang-kadang untuk berbagai jenis hewan besar, dan kadang-kadang untuk kawanan kambing domba. Ia mendirikan kota-kota. Jadi perhatikan, saudaraku, yang utama didahulukan membangun rohani, membangun hubungan dengan Tuhan, menyingkirkan berhala-berhala, mengajak umatnya bertobat, mendekatkan diri kepada Tuhan. Kemudian yang terjadi, saudaraku, Tuhan membela tatkala mengalami serangan musuh. Dia keluar sebagai pemenang. Begitu juga kita tatkala menghadapi berbagai macam persoalan kesulitan, kita akan keluar sebagai pemenang. Kemudian dengan rohani yang baik, dengan rohani yang sudah mapan, baru dia membangun kota-kota. Baru Tuhan memberkati secara jasmani, ada kebun-kebun, ya, hasil dari emas, perak, itu Tuhan otomatis limpahkan. Tuhan otomatis limpahkan. Ini urutan yang baik sekali. Carilah dahulu kerajaan Tuhan dan segala kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ini urutan yang baik, saudaraku. Sebab kalau kita tidak didasari dengan fondasi hubungan Tuhan yang kuat, karakter yang diubahkan, maka kekayaan itu akan menjerumuskan kita, saudaraku ya. Jadi ingat, saudara mesti membangun manusia rohmu dulu. Bangun hubunganmu dengan Tuhan. Saudaraku, suka ibadah, ikuti menara doa, baca firman Tuhan. Nanti saudaraku, Tuhan yang bertindak sebagai pembela. Jangan seperti orang Kristen kebanyakan. Kalau saat tenang damai, berhalanya males, berhalanya piknik, tiap minggu nggak mau ibadah. Begitu ada kesulitan, rajin ke gereja, minta bantuan doa. Tidak salah, tetapi yang diajarkan firman Tuhan tidak demikian. Hizkia ini luar biasa. Saat umurnya hampir selesai karena penyakit, dia berdoa, Tuhan tambahi umurnya. Ya, saat musuh menyerang, Tuhan memberi kemenangan. Yang penting ditata dahulu rohanimu, karaktermu, hubunganmu dengan Tuhan. Taat enggak firman Tuhan yang diperintahkan? Saudaraku, korban-korban, perpuluhan sebagainya. Kalau sudah baca ini, saudaraku membaca Alkitab bukan kata pendeta, bukan. Kalau sudah baca, saudara akan mengerti apa yang saya terangkan. Saya tidak menambahi dan tidak mengurangi. Dan kita melihat Hizkia luar biasa.
Ya, saudaraku, inilah pesan firman Tuhan siang hari ini. Dia akhirnya menjadi kaya terhormat karena didasari dengan membenahi hubungan dengan Tuhan yang hancur oleh karena ayah-ayah yang lebih dahulu merusak hubungannya dengan Tuhan. Nah, kita bisa melihat akhir hidup ayahnya yang rusak hubungannya dengan Tuhan justru mati dengan tidak terhormat. Tidak dikubur di pekuburan raja-raja, di kuburan biasa. Itu menunjukkan mati yang tidak terhormat. Tetapi kalau orang cinta Tuhan, memperbaiki hubungan dengan Tuhan, saudaraku, pertolongan dapat, kekayaan dapat, kehormatan didapatkan. Itulah yang Tuhan rencanakan bagi saya dan saudara. Itu sebabnya jangan pernah lemah, jangan pernah lalai, tetap pegang janji Tuhan. Apa yang sudah Hizkia alami akan kita alami. Dan banyak orang lain yang juga sudah mengalaminya. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa, doa Bapa kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mulai Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mari saya akan doa berkat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembalilah beraktivitas. Tetap bangun iman, kasih. Bangun hubunganmu dengan Tuhan. Singkirkan berhala kemalasan. Berhala-berhala piknik. Berhala-berhala menganggap ringan ibadah. Berhala di mana engkau lebih menuruti kemauanmu daripada menuruti firman Tuhan. Singkirkan itu. Maka Tuhan yang akan membela, Tuhan yang akan memberkati, memberi panjang umur, akan segera dinyatakan dalam hidupmu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, aku memberkati saudara. Dan semua yang diberkati katakan amin. Puji nama Tuhan. Sampai di sini menara doa siang hari ini. Sampai jumpa besok. Haleluya, haleluya. Bye bye.